Memang akal begitu, tapi walakin ata Allah wa hikmatul ata fauqa ma yasta'nisu bih. Tetapi pemberian Allah, hikmah di balik itu, itulah yang sesungguhnya menjadikan kita menjadi tenang, bukannya kita pahami. Saya ulangi, kita menjadi tenang terhadap sesuatu itu, terhadap Al-Quran, bukan kata kita bisa memahami Al-Quran, tetapi karena Al-Quran ini tanzilum min rabbil alamin, karena Al-Quran itu Allah yang menurunkan. Kalau Allah yang menurunkan, maka kita pasti akan yakin itu pasti ada manfaatnya. Jangankan Allah sang pemilik jagat raya, jangankan Allah yang menciptakan kita, kita saja bisa percaya sama manusia kok. Kita bisa percaya sama manusia terhadap teori-teori kode-kode yang dia miliki. Kita percaya itu. Oh jangan begini Pak, Bapak harus begini. Ini masuknya harus begini, harus begini. Ini tombol sini, tombol ini, kita percaya itu. Padahal itu manusia Pak. Nah apalagi Allah, Allah yang menciptakan alam raya, Allah yang menciptakan kita semuanya, Allah lah yang menurunkan Al-Quran. Oh ini pasti ada rahasianya. Makanya akal kita menjadi tenang bukankah kita paham. Saya ulangi, akal kita bisa menjadi tenang bukankah kita paham, tapi karena kita yakin Al-Quran pasti ada manfaatnya karena diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan punya pikiran bahwa kalau paham Al-Quran pasti meyakini. Oh tidak. Di barat, pendidikan Islam barat, Islamic Studies di barat, yang terutama sekali entah itu di Australia atau di Kanada, itu pinter-pinter Pak. Yang namanya ilmu keislaman, Islamis itu, mereka ahli keislaman, paham banget. Bahkan ada seorang tokoh, dia paham banget, paham Al-Quran, paham tafsir, bahkan hafal Al-Quran, hafal hadis, tapi nggak muslim. Jadi pernah ketemu seorang Habib di pesawat itu, begitu piawai dia menjelaskan, sampai geleng-geleng dia. Anda ini belajar dari mana aja? Bener-bener kayak ulama tapi perempuan, cuma nggak berjilbab. Pas turun ngambil tasnya kan ditaruh bawah, keluar dari sininya kalung salib Pak. Betapa kagetnya, loh Anda agamanya apa? Dia bilang, saya dulu agama macam-macam ini. Nah terus sekarang saya agamanya Kristen, tapi sebenarnya saya nggak percaya juga. Jadi aneh. Saya yakin bahwa Islam itu memang benar. Dia paham betul. Nah terus si Habib tadi itu, lah kenapa ibu kok tidak masuk Islam saja? Kalau memang ibu meyakini bahwa Islam itu benar. Apa jawabnya? Kayaknya saya nggak dapat hidayah. Bapak nggak perlu paham, tapi Bapak bisa menerima Islam. Ini hidayah ini Pak. Bapak tidak perlu harus memahami begini kayak saya membaca begini. Mungkin ini tidak ada harokatnya Pak. Wong ada harokatnya kadang nggak kebaca. Ini ada nggak ada harokatnya. Tapi Bapak bisa meyakini mengalahkan mereka. Masya Allah. Makanya bersyukurlah di akhir zaman kok Bapak bisa dapat hidayah ini. Ini kita hidup di zaman akhir, masih tetap konsisten mau sholat 5 waktu, masih tetap konsisten untuk mengikuti Rasulullah. Masya Allah. Padahal masih tetap mau menerima Al-Quran. Nah, ini namanya Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi begitu ya, itu penjelasan di semua Fawaatihus Suwar. Alif Lam Mim Ra, Yasin, Toha. Cuma cara bacanya selain ha, ya, to, ha, ro, ada ya, Yasin. Oh, ha dulu, ha yun tohuro. Hamim misalnya ada ha. Ya ada Yasin. To ada to, toha, toha itu ya. Ro ada alif lam ro. Nah, kalau yang 5 ini ha, ya, to, ha, ro, bacanya bukan ya, sin kayak gitu. Alif lam ro enggak begitu. Tapi dibaca mat tobi harfi namanya. Makanya disebacanya Yasin, toha, bukan to, ha, meskipun dia hurufnya to, ha pakai hamzah, ya, ha ada begitu. Tapi bacanya namanya mat tobi harfi, bacanya Yasin. Selain ini
kecuali alif. Selain yang 5 ada lam, ada mim, ada kaf, ada shad, ain, sin, qaf, dan lain sebagainya. Selain yang 5 ini, maka bacanya harus panjang, namanya mad lazim harfi, sehingga panjangnya 6. Alif lam mim. Mim ketemu mim, dia idgham misrain. Makanya kalau Bapak ketemu alif lam mim shad, itu panjang banget. Alif lam mim shad. Nah, itu D-nya ini qalqalah. Kaf ha ya ain shad, itu lebih panjang lagi. Kaf ha ya, itu tadi ha ya, sehingga kafnya yang panjang. Kaf ha ya ain shad. Nah, baca seperti begini kan bukan ahli agama, tapi ahli Al-Quran. Maksud saya bahwa pastikan bahwa anak-anak kita itu dipegang oleh ahli-ahli Al-Quran, supaya dia bisa membaca dengan benar. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Setelah fawaidus suwar, Allah la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan kecuali Dia, al hayyu al qayyum, yang maha hidup dan maha, kita biasanya mengartikan maha berdiri sendiri, sebenarnya maha mengurus makhluknya. Tilka hiya qadiyatul qimmah, ini adalah ajaran tertinggi ya. Karena itu walidzalika yatakarraru fil Qur'an at-ta'kid ala hadhil qadiyah. Karena itu ini banyak diulang. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum ada di sini. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum ada di ayat kursi. Allahu la ilaha illahu ada di beberapa tempat yang lain. Jadi ini namanya kalimat tauhid. Kalimat tauhid, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Di dalam Al-Qur'an itu ada tidak ada Tuhan kecuali Dia. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau, la ilaha illa anta. Tidak ada kecuali aku. Tuhan Allah yang bilang ya, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jadi di dalam Al-Quran itu, Allah itu, tidak ada Tuhan kecuali Allah itu terkadang dengan kata Allah, la ilaha illallah. Terkadang dengan menggunakan kata ganti, huwa, la ilaha illa huwa, seperti ini. Terkadang menggunakan kata ganti ke orang kedua, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, misalnya tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Kadang menggunakan kata aku, la ilaha illa ana fa'budni, tidak ada Tuhan kecuali aku. Secara filosofi mungkin bisa dijelaskan begini, jamaah sekalian. Misalnya ini, nama saya Husnul Hakim. Nama saya Husnul Hakim. Terkadang saya memerankan sebagai saya yang melakukan itu. Saya terkadang melakukan engkau, berperan sebagai engkau. Karena engkau, karena kamu, aku bisa begini. Terkadang saya memerankan dia. Karena dia, saya bisa begini. Artinya, Bapak bisa dihormati oleh orang lain karena nama Bapak. Ada menyandang sekian. Ada orang menghormati Bapak karena Bapak diposisikan sebagai engkau. Karena bukan karena Bapak, maksudnya karena bukan engkau, saya tidak bisa begini. Terkadang kita merasa ini kalau bukan karena saya nggak mungkin bisa itu. Karena itu melalui doktrin ajaran tauhid ini kita dibebaskan, kita diselamatkan dari dominasi apapun. La ilaha illa ana, tidak ada aku kecuali hanya Allah. Tidak ada engkau, tidak ada dia, tapi hakikatnya adalah satu, hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau dijelaskan secara filosofi. Oke. Di sini
la ilaha illa huwa itu ingin menjelaskan kalimat Allah itu. Misalnya gini ya, ketika saya ingin menjelaskan gelas adalah, saya ulangi, cangkir adalah tempat untuk minum. Sebelum saya mengatakan tempat untuk minum, kata cangkir, cangkir adalah tempat untuk minum. Sebelum saya mendefinisikan cangkir, cangkir itu ada atau tidak, Pak? Harus ada dulu ya, harus ada dulu barangnya. Baru kemudian kita sebut cangkir adalah tempat untuk minum. Nggak mungkin saya bilang cangkir adalah tempat untuk minum, tapi saya belum tahu bendana. Ini bodoh banget saya pernyataan ini. Kalau begitu jamaah sekalian, ketika Al-Quran mengatakan Allah adalah, tidak ada Tuhan kecuali Dia, itu untuk mengatakan bahwa wal mubtada la budda ayyakuna muttadihan fi dhihni. Kalau begitu, dalam benak setiap umat manusia itu, setiap umat manusia itu ada kesadaran Tuhan di dalam dirinya. Ada kesadaran Tuhan di dalam dirinya. Karena itu ateis yang kita pahami anti Tuhan itu sebenarnya bukan, dia nggak pingin ada agama, bukan itu Tuhan. Karena manusia itu pasti bertuhan. Cuma lah, terus kalau gitu kenapa harus dikenalkan faka'anna kalimat Allah muttadihatun fi dhihni, seakan-akan kalimat Allah itu ada dalam benak. Allah, ya, la ilaha illallah. Untuk apa? Walakinnahu yuridu ayyu'tiya lafdz Allah al-wasfa alladhi yaliqu bih. Cuma kenapa Al-Quran memperkenalkan lagi Allah? Padahal tanpa Islam datang, mereka sudah kenal Tuhan. Sebelum Islam datang ke Jawa, tanah Jawa, mereka sudah punya agama belum? Sudah punya agama. Sudah percaya Tuhan? Percaya Tuhan. Ada animisme, ada dinamisme, ada Tuhan. Sebelum Islam datang, ketika memperkenalkan orang kafir Arab, mereka sudah percaya Tuhan. Tapi kenapa Islam perlu datang lagi? Perlu datang untuk memperkenalkan tentang Tuhan. Islam tidak memperkenalkan tentang Tuhan, tapi Islam ingin memperkenalkan Tuhan yang benar. Untuk memberikan definisi tentang Tuhan yang benar. Ini loh, Tuhan yang benar itu la ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan kecuali Dia. Dan memang benar, Pak, memang tidak ada Tuhan kecuali Dia. Kenapa Tuhan itu harus punya kekuasaan mutlak? Dan yang punya kekuasaan mutlak itu harus tunggal. Makanya Islam itu mengajarkan tentang Tuhan itu harus ada. Sehingga Allah itu disebut azharul zawahir, zat yang jelas-jelas ada, cetowelo-welo, begitu sangat jelas ya Tuhan. Makanya menjelaskan bahwa Tuhan itu ada, melogikakan, memberikan jawaban rasional bahwa Tuhan itu ada jauh lebih mudah daripada menjawab Tuhan gak ada. Kenapa? Karena logika manapun yang namanya wujud pasti ada yang mewujudkan. Saya nggak mungkin menolak masjid ini sebagai benda yang wujud hanya gara-gara saya tidak tahu penciptanya. Saya tidak tahu yang membuat ini. Oh, masjid ini siapa? Nggak tahu, kayaknya turun dari langit. Udah bodoh banget saya. Hanya gara-gara saya tidak mengenal pembuatnya. Saya pasti katakan ini pasti ada yang membuat, ini pasti ada yang membuat, itu pasti ada yang membuat, meskipun tidak pernah kita ketemu orangnya. Jadi jangan pernah kita punya pikiran bahwa ada itu selalu kita tahu, tapi kita dapatkan jejak-jejaknya. Makanya alam semesta ini disebut ayat, tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda wujudnya Allah, tanda-tanda keesaan Allah. Sehingga la ilaha illa huwa atau la ilaha illallah, memang tidak ada Tuhan kecuali Allah, maka disebut kalimatu haqqin. Ini benar-benar satu kalimat, satu pernyataan yang benar yang tidak bisa disangkal. Seperti sebagaimana halnya ketika Bapak tidak bisa menyangkal 1 tambah 1 itu 2. Orang kampung bilang 1 tambah 1 2. Profesor 1 tambah 1 2. Orang alim bilang 1 tambah 1 2. Penjahat bilang 1 tambah 1 2. Kenapa? Ini adalah kalimat haqqin. Sama dengan la ilaha illallah. Ketika seseorang menyembah, yang kamu sembah itu apa? Tuhan. Emang Tuhan?
Ya realitas bukan Tuhan, itu batu. Jadi makanya Islam ini namanya qadiyatun qimmah, satu ajaran tertinggi. Makanya dia disebut apa itu kalimatul haqqin al iman, di dalam satu hadis itu al imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu adalah 77 tingkatan. A'laha la ilaha illallah. Yang tertinggi adalah la ilaha illallah. Karena memang itu dia tertinggi. Sehingga disebut kalimatul haqqin. Nah, di sini bahkan Bapak Ibu dan Saudara, saya pas pas jalan-jalan ke Amerika saat itu diundang itu. Ketika kalau tidak salah lagi di Milwaukee ketika mau ke Chicago itu diajak dialog telekonferensi sarjana-sarjana Muslim Indonesia yang ada di Amerika. Jadi dia bilang orang-orang sini ini Pak Ustadz, Amerika ini banyak orang pinter, tapi adanya mereka nggak percaya Tuhan. Saya balik, justru disitulah saya heran, wong pinter kok nggak kenal Tuhan. Loh, itu. Ini kan ketika dia itu tidak bisa menerima keberadaan Tuhan karena Tuhan tidak bisa diindra, tidak bisa dibuktikan dengan panca indera. Ini jawaban ini nggak masuk akal. Sebab apa? Sebab banyak hal yang kita yakini ada, tapi panca indera nggak bisa kita gunakan. Roh misalnya, roh itu agak tinggi. Ini bahasanya agak nakal saja. Kalau mohon maaf ini, kentut itu, kalau Bapak kentut itu, Bapak tidak tahu bendanya, tapi Bapak tahu itu ada bendanya. Nggak usah begitu. Yang benar-benar ada bendanya, yang benar-benar ada benda. Kita ini sudah dibatasi oleh panca indera. Yang benar-benar ada bendanya. Kalau di depan kita ada dua benda, tas ada dua. Yang satu berat karena ada isinya, yang satu enggak ada isinya. Bagaimana cara Bapak untuk mengetahui bahwa yang satu ada isinya berat, yang satu ringan? Bapak kira-kira pakai indera apa? Pakai mata begini, kayak Superman. Wah, aduh. Pakai rasa, pakai jilat, pakai sentuh, pakai telinga, pakai indera apa? Untuk mengatakan bahwa oh ini berat, ini ringan. Bapak tidak bisa menggunakan panca indera Bapak untuk mengatakan ini yang wujud tadi, kecuali dengan diangkat. Ketika Bapak ngangkat, oh ini yang berat, ini yang ringan. Kira-kira Bapak enggak pakai indera apa? Oh ini loh, bodohnya orang itu karena menggunakan akal tanpa dibimbing oleh wahyu itu. Makanya saya balik, loh justru saya yang aneh Pak. Saya ingin kalau seandainya saya punya kesempatan, saya ingin tanya, kalau begitu yang menciptakan langit dan bumi ini siapa? Makanya Al-Quran mengatakan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Kalau kamu nggak percaya, tanya sama mereka yang apa itu penyembah nggak percaya Tuhan itu. Pertanyaan apa? Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Kira-kira mereka jawab apa? Saya itu penasaran. Begini aja Pak, ketika Bapak ketemu, tanya itu. Kalau memang Tuhan nggak ada, lah terus menciptakan langit dan bumi ini siapa? Terus nggak tahu dari dulu ada. Ini kan jawaban orang bodoh Pak. Jawaban orang bodoh kalau begini. Masa kita harus bilang sesuatu itu ada begitu saja hanya gara-gara kita tidak tahu siapa yang menciptakannya? Nah, ini jawaban orang bodoh banget itu. Ya sama dengan tadi, saya menolak keberadaan masjid ini. Kalau ada yang menggunakan, yang mendirikan gara-gara saya tidak tahu siapa yang membuatnya. Ini kan, pokoknya dulu makanya para ahli berusaha ke belakang untuk menganalisis pencipta alam semesta yang dimulai Big Bang, dentuman keras itu, Big Bang. Makanya ilmu pengetahuan lumpuh di balik Big Bang, tidak bisa menjawab. Disinilah enaknya punya agama, kita akhirnya menjadi tenang. Sehingga Allah itu disebut Ismud Dzat al-wajibul wujud al-jami sifatil kamal. Makanya Al-Quran memperkenalkan nama Allah. Ini loh Allah yang pencipta langit dan bumi dan seisinya, itu namanya Allah. Makanya Allah sebut Ismud Dzat.
Al-wajibul wujud, nama yang harus ada yang untuk menjawab misteri alam raya. Nah, nama yang ada, makanya semua kesadaran ini adalah kesadaran imanen dari setiap orang, Pak. Bahkan penyembah berhala sekalipun kalau ditanya, dia nyembah kepada satu. Nah, terus yang main langit bumi, makanya dia bingung. Pasti jawab Allah. Cuma Allah yang dia pahami tidak seperti yang dikenalkan oleh Islam. La ilaha illa huwa. Idan fallah muttadiun fi adharihim walakis saltat az-zamaniyah aradat at-tatbisa hadal idah. Sebenarnya kesadaran tentang Tuhan itu ada dalam dirinya. Cuma karena dia ini eksistensinya tidak terganggu, ini kemudian tidak bisa menerima. Mereka tidak bisa menerima ajaran Islam dibawa oleh Rasulullah bukan karena apa-apa. Karena Rasulullah itu pertama itu dalam dialog Makkah ya. Makkah yang dihadapi adalah orang-orang kafir. Jadi mereka bukan tidak percaya, bahkan akalnya itu akan kemudian, karena saat itu terjadi dialog ini. Muhammad, ya makanya jangkar saja, namanya juga orang kafir. Mat, kami itu aneh, mau kenalin kok nangan cuma satu Tuhan. Kamu kok mau pada satu Tuhan? Wong kita itu kebutuhannya banyak. Kalau kebutuhannya banyak itu berarti butuh Tuhan. Aja'alal alihata ilahu wahidah in hadzal syai'un ujab. Kamu mau jadikan Tuhan yang banyak jadi satu? Aneh. Wong yang banyak aja gak selesai kok tambah satu. Wong Tuhan banyak aja masa gak selesai kok. Makanya mereka bikin Tuhan banyak. Di persediaan seperti patung-patung di Ka'bah itu sampai 360. Yang paling gede namanya Lata, Uzza dan Manat. Lata itu ngambil dari Allah. Uzza itu dari Aziz, Maha Perkasa. Al-Manat dari Al-Manan yang memberi. Jadi tiga ini. Rasulullah akhirnya Al-Quran turun. Oh begini. Sekarang kamu saya tanya. Kalau seandainya ada budak dikuasai oleh tuan yang satu, sama budak yang dikuasai oleh tuan yang banyak, udah banyak ribut lagi. Kira-kira menurut kamu siapa yang menenangkan? Wah, pasti tuan yang satu, Mat. Bisa tenang. Kita ini adalah hamba. Allah itu adalah Tuhan kita. Makanya supaya kita tenang, Tuhan kita harus satu. Ini yang kemudian diabadikan. Daraballahu matsal rajulan fi syuraka mutasyakisun wa rajulan salamin lirajul. Allah memberikan perumpamaan seseorang dikuasai satu Tuhan dengan dikuasai banyak Tuhan tapi ribut. Hal yastawi masalah, apakah sama? Tidak sama. Jadi makanya jamaah sekalian, kita alhamdulillah kalimat la ilaha illallah waja'al kalimat tauhid waja'al amra fi ghayati yusri was suhula wal bisata wal mashil ayyaj'al dalil al iman bil quwwah al ulya dalilan muaqqidan aw dalil falsafian. Jadi dengan la ilaha illallah itu kita nggak usah menggunakan sampai akal sampai harus mercing begitu, kita nggak usah pakai penjelasan filosofis, akal kita harus bisa terima. Iya memang benar, tidak ada Tuhan memang kecuali Allah. Orang Badui saat itu benar-benar di orang-orang kampung ditanya, kamu kok bisa percaya Tuhan itu ada? Ya percaya. Lah kamu kan nggak melihat-lihat. Dia bilang, dia gunakan gambaran kotoran-kotoran sapi. Bahasa Jawanya teletong. Kamu tahu itu? Pokoknya kalau ada teletong itu pasti ada sapinya. Jadi makanya alam ini disebut alamin, ay alamatun wujudillah wa wahdiyati. Alamat tanda bahwa Allah itu wujud dan Allah itu adalah esa. Jamaah sekalian, ya nanti tentang sifat-sifatnya, ya karena memang kita dibatasi oleh waktu. Allah yang disebutkan la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan kecuali Dia, itu menyifati dirinya dengan Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu ini kenapa ditonjolkan? Ini punya makna filosofinya dibalik kenapa? Karena untuk menolak ini loh, Isa itu yang kamu anggap Tuhan, itu bukan hidup terus. Wong Tuhan kok bisa mati? Fir'aun yang ngaku Tuhan saat itu, loh, Fir'aun, kalau memang kamu Tuhan, berarti orang sebelum kamu nggak punya Tuhan. Wong Tuhan kok lahirnya belakangan.
Maka Allah menyifati Al-Hayy itu penting. Kenapa? Karena itu menjadi ciri utama Tuhan, hidup terus. Nah kalau manusia kan pernah hidup dan nanti akan hilang. Dulu pernah nggak ada. Hidupnya manusia diawali tidak ada, diakhiri tidak ada. Ada yang hidup itu diawali ada, kemudian tidak ada. Diawali ada, tidak ada, kemudian ada, terus dikehendaki adanya selamanya. Tapi Allah Hayyun la yamut. Ada yang tidak pernah tidak ada. Nah, pernyataan Hayyun ini penting. Lebih penting lagi adalah menyifati Al-Qayyum. Allah yang maha hidup itu, yang kita yakin tidak ada Tuhan kecuali Dia yang maha hidup, itu bukan hidupnya enak-enakan begini, enggak, tapi Al-Qayyum yang terus menerus mengurusi makhluknya. Jadi makanya Bapak Ibu dan Saudara, kenapa sampai Rasulullah itu ngajari kalau kamu tidur bacalah ayat kursi. Karena ketika kamu tidur, kamu sudah tidak kuat apa-apa. Kamu orang hebat kalau sudah tidur selesai semuanya. Meskipun kamu jago, tidak ada bisa mengalahkan, kok tidur selesai semuanya. Karena itu baca ayat kursi seakan-akan harus begini, wahai hambaku, tidurlah dengan nyenyak, tidurlah dengan tenang, kamu gak usah khawatir karena kamu punya Tuhan yang selalu melindungimu. Kita ketika tidur sambil ngorok-ngorok, bumi ini dijaga oleh Allah, langitnya dijaga oleh Allah, udaranya dijaga oleh Allah, semuanya dijaga oleh Allah. Makanya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yang maha mengurus semua makhluk. Sampai sedemikian rupa Allah itu meyakinkan kita. Kamu tahu enggak? Yas'aluhu man fis samawati wal ardh. Semua penduduk langit dan bumi minta semuanya. Wah, berarti Allah itu repot ya. Repot ya. Dipintai semua makhluk segitu banyak. Itu bahasa Al-Quran, kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah itu sibuk ngurusi kamu. Supaya apa? Supaya kita tenang menjalani hidup ini. Itu kalau ada orang membackup, gak usah khawatir, urusan kamu aku yang membackup. Wah, itu tenang Pak. Ada kan orang itu gara-gara omongan, tentu saja orang besar dia, pas orang kaya, dia bilang pokoknya kalau kamu loyal sama saya, kamu gak usah khawatir, urusan kamu aku nanti yang menghandle. Waduh, tenang dia menjalani hidup ini. Loh, hidup manusia saja bisa begitu, antar manusia saja kita bisa menyerahkan begitu, apalagi kepada Allah Sang Rabbul Izzati, pasti lebih bisa. Karena itu kalimat ini dipilih untuk menguatkan kata huwa, tidak ada Tuhan kecuali Dia yang maha hidup. Karena maha hidup itulah menjadi ciri Tuhan. Makanya Nabi Isa itu bukan Tuhan, karena Nabi Isa pernah tidak ada. Kalau seandainya Isa itu Tuhan, berarti Tuhannya terlambat. Kalau Isa itu Tuhan, berarti nggak bisa mati. Nah, gitu. Nah, ini akidah ini Pak ya, akidah umat Islam. Bukan untuk melecehkan, tidak, tapi akidahnya begitu. Kita meyakini bahwa Isa itu memang bukan Tuhan. Logika itu tidak bisa. Kenapa? Karena nggak bisa hidup terus. Al-Qayyum, lah Tuhan yang kita yakini Allah tadi Al-Qayyum, ngurusi, maha mengurus semua makhluk. Makanya dan diurusi sendiri. Karena itu tidak usah khawatir. Karena kita punya Allah yang Al-Hayyul Qayyum. Ini di sini. Hayyul Qayyum fi Surat Al-Baqarah faqala ayatul kursi karena yaqul namu antum li annani la anam. Nah, itu dijelaskan di sini. Tidurlah kamu karena aku tidak pernah tidur. Wa illa fa in nimta anta ala an harasati harakati hayat faman yahsuku halaka. Kalau seandainya kamu tidur dan aku tidur lah, terus yang ngurusi siapa? Saat itu ada Nabi Musa, ya Allah tunjukkan bahwa engkau tidak tidur itu gimana. Akhirnya suruh megang, dia disuruh megang gelas. Pegang gelas itu jangan sampai jatuh. Kuat-kuatnya orang pegang gelas itu kok berapa jam Bapak kuat? Sehari, 2 hari? Tidak akan kuat. Seliut jatuh, seliut tahu jatuh. Nah itu. Kalau seandainya aku tidur, seliut saja jagat raya ini berantakan. Keteraturan alam raya ini menjadi satu bukti bahwa Allah Al-Hayyu Al-Qayyum. Makanya tenanglah, tenang saja, tidak usah repot. Kalau gitu, kalau seandainya alam raya ini menjadi tidak bersahabat, itu jangan disalahkan alam raya. Itu pasti ada perilaku yang salah bagi manusia.
mengolah alam raya ini, dieksploitasi besar-besaran, tidak melihat tentang ke alam raya. Rasulullah kalau mengajarkan, kalau kamu memotong pohon ini, sebelum kamu potong, tanam pohon sebelahnya. Loh begitu. Ihyaul Mau'id. Kalau ada tanah yang kosong, kemudian jangan dibiarkan garap. Kalau ada yang garap tanah yang kosong itu, maka dia berhak terhadap hasil dari tanah yang kosong tadi itu. Jadi Bapak kalau punya tanah, jangan dienggurkan, karena Bapak telah membandirkan barang. Kalau bisa, pekerjakan orang, atau orang lain suruh garap, udah tanam saja, nanti kalau saya butuh saya ambil ya. Sebab ini namanya ihyaul mawat. Tidak boleh berdaya di dunia ini harus mubandir. Coba, saya pernah ketemu ada orang rumah, ya rumah ini ya nggak disewakan, ya nggak dijual, ya nggak ditempati, akhirnya rusak. Masya Allah, ini tanggung jawab di akhirat nanti, dia telah membandirkan barang. Nah, saya kira itu jamaah sekalian, ya nggak usah banyak-banyak, tapi insya Allah akan banyak informasi kebenaran yang kita dapatkan dari kelas ini. Semoga ini ada manfaatnya, semoga kita mendapatkan keberkahan dari pertemuan ini, semoga kita diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa hadir kembali di dalam majelis ilmu untuk bersama-sama mendapatkan istifadah kemanfaatan dari ayat suci Al-Quran melalui penjelasan Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita baca bareng-bareng. فانفعنا ببركتهم ودنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن رب فانفعنا ببركتهم ودنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والله أعلم بالصواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.